Baiklah, saya Yulia Khairunisa akan menjelaskan statistik pertemuan yang keempat dengan materi metode-metode distribusi sampling, uji validitas, dan reliabilitas data. Yang pertama, populasi. Populasi adalah kumpulan objek penelitian, bisa berupa kumpulan orang individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Benda jumlah, gedung, bangunan, dan tempat. Yang kedua, sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam suatu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya, sampel. Sampel ini ada 3. Bagian dari populasi yang dapat memiliki seluruh populasi. Yang kedua, sebagai unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, miniatur mikrosmos populasi. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Yang pertama, teknik pengambilan sampel sampling. Non-probability, yang pertama purposive sampling, yang kedua accidental, yang ketiga accidental sampling, yang ketiga kuota sampling, yang keempat snowball sampling, yang kelima sampel jenuh. Selanjutnya probability sampling itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama sampling random, sampling systematic random, sampling Stravian random, sampling cluster sampling, selanjutnya multi-stage sampling. Probability sampling ini adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Metode penarikan sampel yang memberikan kesempatan sama terhadap anggota populasi untuk menjadi sampel. Probability sampling adalah acak secara simple random sampling. Metode penarikan sampel dengan menggunakan nomor undian. Selanjutnya, yang nomor 2, pengambilan sampel acak sistematis atau sistematis random sampling. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak bersastra atau Stravian random sampling. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Maksudnya yaitu, cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampling jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok area tertentu saja. Yang kelima, teknik pengambilan sampel acak bertingkat multi-stage sampling. Maksudnya yaitu proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Selanjutnya, materi non-probability sampling adalah tidak semua anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Non-probability sampling ini terdiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu purpose sampling. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilihkan oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklus. Yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau cross-predensi. Yang ketiga yaitu accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja, accidental peneliti mengambil sampel kebetulan ditemuinya pada saat tertentu. Yang keempat, kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima, teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Yang kedua, analisis validitas dan reliabilitas data. Validitas
berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Valid atau syahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Contoh meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, literan digunakan untuk mengukur volume. Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukuran, yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan yang diadakan pengukuran tersebut. Maksud teori reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen impedans yang berbeda atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Kegunaan dari reliabilitas data adalah untuk mengetahui atau menunjukkan keajekan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi.